Keesokan paginya, ia mencoba mencari jawaban di tempat lain. Ia membuka kamar ayahnya yang berbau obat dan minyak gosok. Lelaki tua itu masih terbaring dengan mata terpejam ketika Raina duduk di sisinya. Bibirnya bergerak perlahan. Raina, iya ya, ini aku. Jangan dekat sungai itu lagi. Itu bukan tempatmu. Nada suaranya bergetar. Kenapa ya? Ayahnya menatap langit-langit lalu berbisik nyaris tak terdengar. Karena ibumu pernah melanggar janji. Raina membeku. Janji apa? Namun sebelum sempat ia mendengar jawaban, batuk keras memutus kata-kata itu. Ia menenangkan ayahnya, tapi pikirannya terus berputar. Apa maksudnya ibu melanggar janji? Dan kenapa nama Larasati muncul dalam semua ini? Sore hari Raina menuju gudang belakang rumah, tempat ibunya dulu menyimpan peti berisi buku-buku dan catatan lama. Debu menempel di setiap permukaan kayu di bawah tumpukan kain tua. Ia menemukan sebuah buku catatan kulit yang menguning. Di halaman pertama tertulis dengan tinta pudar, catatan Saras Dewi, tahun 1989. Jantungnya berdegup cepat. Ia membuka lembar demi lembar. Di dalamnya tertulis pengamatan aneh tentang perubahan arus sungai, mimpi-mimpi yang berulang, dan gambar tangan manusia yang muncul dari air. Lalu di halaman terakhir, tulisan ibunya berubah tergesa. Mimpi itu datang lagi. Perempuan berambut panjang memanggil namaku di bawah air. Ia bilang darahku sama dengannya. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi aku takut Raina akan mendengar panggilannya suatu hari nanti. Raina berhenti membaca. Tangannya bergetar menatap gelang perak di pergelangannya. Benda yang mungkin sama tuanya dengan kisah yang ditulis di buku itu. Tiba-tiba dari luar gudang terdengar suara langkah berat di atas papan kayu. 1, 2, 3. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Raina menahan nafas. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Hanya ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Ia mendekat perlahan. Siapa di luar? Tanyanya. Tak ada jawaban. Tapi saat ia membuka pintu, angin kencang menerpa wajahnya, membawa aroma air dan lumpur. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya tanah becek dengan jejak kaki basah menuju sungai. Malam berikutnya Raina tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara yang sama. Bisikan samar seperti nyanyian yang diulang-ulang. Air menyimpan wajah yang hilang. Akhirnya ia menyerah. Ia menyalakan lampu minyak dan menatap gelang di pergelangannya. Sinar kecil dari logam itu memantul di dinding, membentuk pola seperti gelombang air. Tanpa sadar, ia menirukan bentuk itu di udara dengan jari. Saat gerakannya selesai, sesuatu bergetar di luar jendela, seperti air yang baru dilempar batu. Raina mendekat, dan di luar sana, di tengah sungai muncul wajahnya sendiri. Jelas, seolah ia sedang menatap cermin. Tapi kali ini, bayangan itu tersenyum lebar dan membuka mata dengan warna hitam pekat. Suara itu datang lagi, dan kini dalam kepalanya. Kau sudah memanggilku, Raina.
Ia mundur, menabrak kursi. Lampu minyak terguncang. Apinya menari liar sebelum padam. Dalam gelap yang tiba-tiba pekat, hanya satu hal yang ia bisa dengar. Suara air berdesir pelan di luar, diiringi tawa halus seorang perempuan.